Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu. Dan teman-teman semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang eh, lab C3 ya. Jadi pengendali putaran motor dengan relay foto listrik. Eh, jadi ini kompetensinya supaya bisa memahami cara kerja sistem kendali loop terbuka, loop tertutup dengan umpan balik. Lalu substansinya supaya mahasiswa bisa menerangkan sistem kendali putaran motor dengan relay foto listrik, menganalisa cara kerja rangkaian kendali putaran listrik dengan relay foto listrik, menentukan kondisi statis dari rangkaian saat aktif dan tidak aktif, kemudian melacak kesalahan rangkaian sistem kendali putaran motor dengan relay foto listrik. Lalu kemudian alat dan bahannya itu tidak usah karena sudah dipraktekkan pada saat praktik kemarin. Ya, sudah dipraktekkan. Lalu yang selanjutnya langsung eh, kita lihat rangkaiannya. Nah, ini untuk rangkaiannya menggunakan fotosel ini BC547 ya, transistor satu kedua. Ini menggunakan relay motor, baterai ya. Terus di sini menggunakan potensiometer ya. Ini sebenarnya potensio. Lalu kita lanjutkan di sini ya. Kita lanjutkan sama sekali tarik baterai ya. Yang device, materi yang device. Lalu kemudian sensor LDR-nya. Ini ada senternya. Kemudian ada switch. Switch ini SPST, flash job itu. Terus yang kemudian YJ547 yang bipolar ya. Kemudian menggunakan lagi resistor. Resistor ini yang ini ya, analog resistor primitif ini. Selanjutnya, pilih yang pot hoki ya. Ya, terus pot hoki. Kemudian menggunakan motoring. Motor ini siap on. Menggunakan ini.
Ini ya, eh relay. Ini ya, relay active animated relay model ini yang ini. Oke, oke. Kita susun rangkaiannya seperti yang di rangkaian ini ya. Selanjutnya transistornya, lalu ini dipasing ya. Kalau bisa dipasing gitu. Di sini switch, salah, switch ini di sini, terus baterainya, oke, baterainya di sini satu, ini dihubungkan. Kita pasang relaynya di sini. Sini oh ya. Terus di sini, nah, terus motor juga. Kita hubungan ke NO. Terus tambahkan baterai lagi di sini. Jadi ini dihubungkan ke ini untuk memicu ini ya. Kapasitor yang lagi. Dan ini sejajar. Ya, ya. Pada resistor dulu. Di sini ada 140 gitu ya. Nanti kita pasang di sini port ini. Dari sini kita cek sama ini, sambungan ini. Ya. Sebenarnya ini masih bisa loss ya, ntar ya. Kita simpan dulu biar nggak hilang. Ini sebenarnya bisa digeser lagi.
biar ini nggak terlalu sempit. Nah, ini dia dihapus. Ini juga sama ya. Ini pokoknya diperkirakan jaraknya supaya nggak terlalu jauh. Supaya jauh atau terlalu ya, jadi harus diperkirakan. Nah, ini dikurang kering. Ini juga kering. Nah, ini dikurang kering. Nah, sekarang dicek. Ininya kan 12 volt. Ya. Di sini 12 volt. Kita kali dulu. Di sini 12. Terus di sini ada 5 volt. Ini 100 ohm ya. Resistornya untuk yang ini. Dan ini sudah betul nggak ya? Sudah 50%. Ya, sudah 50%. Oke. Ini mintanya 1K 50%. Oke. Ini, ini kalau mati kondisinya 1 mega ohm. Ya, besar sekali hambatannya. Ini kalau mati, hambatannya besar sekali. Udah. Nah, ini kan nanti mau mencari yang ini. Ya, ini saya sudah tulis ya. Kira-kira hambatannya nanti segini. Ini nanti bisa bantu aku. Ya. Ini nanti harus ditambahkan komponen sini, ditambahin torch ini lagi, LDR, terus tambahkan ohmmeter. Ya. Ini kurang lebih banget kan. Nah, ini dihubungkan ya. Ini dihubungkan ke ini.
Ini di couple, ini juga sama. Dibongkar yang kaki dulu. Ini juga di couple. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, ini kan masih max. Nggak bisa ini. Muncul nilainya sudah nggak bisa. Kita harus di stop dulu. Kita ganti juga. Di sini, jangan lupa ya. Bentar ya. Kalau nggak salah tadi mintanya mili ohm ya. Kilo ohm, sorry. Kita ubah ke kilo ohm. Kita ubah ke kilo ohm dulu. Kita ubah ke kilo ohm ya. Ini seperti yang ini tadi, kilo ohm, maaf. Kilo ohm dulu. Nah, kita jalankan. Baru keluar. Nah, ini kondisi ketika, apa namanya, kondisi ketika dia, senter ini, sensor LDR ini jauh dari lampu ya. Jauh dari cahaya. Artinya sangat gelap. Indikatornya di sini. Nah, jadi betul ya, 1000 dengan saya mau tidak ditambahkan setengah apa alias itu. Lalu sedikit cahaya, ini sekitar 200, 200 K, 200 kilo ohm, terus tambahkan lagi, ini 100, ya, dan ini sampai puncak ya, sampai mentok. Ini dimentokin aja. Nah, ini sudah mentok kalau ini. Ini kalau mau ditambah udah nggak bisa. Berarti ini menandakan kalau ditambah senternya tuh makin, apa, sorry, cahayanya itu semakin dekat ke sensor ini. Ya. Terus hambatannya yang terpampang di sini itu semakin kecil nilainya, semakin mengecil. Kalau ini dikurangi, jaraknya semakin jauh dari sensor, jadi semakin nilai hambatannya itu semakin besar. Jadi ini 0,5 tadi, seperti ini saja. Ya, pokoknya sekitar antara sini ya, antara sini. Oke. Lalu rangkailah sesuai rangkaian di atas dengan benar-benar, bukan meter untuk mengetahui posisi kontak dari relay antara normal open dan normal close. Ya, sudah ya. Bukan meter untuk mengetahui. Oke, sudah. Oke. Nah, kalau yang ini kita stop dulu. Untuk yang ini, jadi untuk yang ini, yang nomor P sama C ini, ya, untuk sakar SW1 dengan pertemuan dan dengan spesial. Ini foto sel dengan kucing yang kucing ditanda dengan kucing relay aktif. Kalau relay aktif berarti motornya berputar, ya. Sedangkan lampu dari foto sel hingga relay tidak aktif berarti motornya mati. Sekalipun potensi RV-nya diatur. Ini udah di sini. Oke. Di sini kita, ini dalam kondisi mati ya. Relaynya tidak aktif pada saat kita dekatkan ini. Nah, ini kan mungkin nggak begitu kelihatan ya. Ini kita tambahkan ohmmeter di sini, biar kita tahu. Oke, ini stop dulu ya, saya. Nah, mungkin taruh sini aja ya.
Ini persis kayak di bawahnya. Ini dikoper ke sini. Ini pun sama. Jadi kita biar tahu ya. Ah, ini sama ini. Ini 30 ohm. Ya, biar kita tahu. Nah, ini kalau dalam kondisi mati, ya, ini kita tahu. Oke. Nah, kita hubungkan ini. Coba ya. Nah, ini kalau kondisinya mati, ya, hambatannya besar sekali. Derajat kita dekatkan. Nah, oh maaf, maaf, maaf. Di sini ini harus terhubung. Maaf ya, ini switch-nya belum terhubung. Nah, switch-nya maaf ya, ini switch-nya harus terhubung. Tadi normally open, sekarang normally close. Nah, di sini sudah kan sudah masukkan arusnya. Nah, ini kalau dalam kondisi eh, sensor LDR ini mendeteksi tidak ada cahaya, ini besaran hambatannya itu lumayan ya 12. Ini pada saat kita dekatkan. Ya, seperti ini. Nah, dia di 10,024 kilo ohm dia baru bisa berputar motornya. Ini berputar ya. Nah, ini kalau semakin hambatannya kecil, kalau ditambahkan ini ya semakin dekat artinya jarak antara lampu atau sensor ini dengan sensor itu kalau semakin dekat hambatannya semakin berkurang di sini. Ya. Ini bisa terjadi sebaliknya. Ini kan kita maunya kalau semakin terang sensornya ini mendapat banyak cahaya, ini kan motornya semakin berputar kencang ya karena hambatannya semakin kecil. Ini bisa kita lakukan sebaliknya. Ya kita tinggal mengubah NONC-nya. Nah, ini dihapus saja. Ya. Ini misalnya di sini. Nah, kalau sudah gini udah berubah ya. Kita coba. Nah, ya kalau begini, pada saat tidak ada cahaya sama sekali, atau apa ya, kondisinya gelap, tidak ada cahaya, dia malah berputar. Motornya ini malah berputar. Tapi kalau kita dekatkan ke cahaya, nah, dia semakin lambat. Nah, mati. 10,024 juga
kilo ohm ya mati. Tapi kalau kita mati ini kan, nah dia berputar lagi. Jadi sesuai keadaan situasi kondisi bisa diubah. Oke, selanjutnya. Ini ya sudah diterangkan tadi proses putung putus ini akibat jauh dekatnya sinar lampu. Ya, jadi tergantung ininya ya, UNONC-nya. Itu mau kalau lampunya nggak nyala dia mau motornya gerak, atau pas ada lampu baru dia gerak juga bisa gitu. Tergantung kita mau mengubahnya seperti apa. Kemudian yang D ya, soal D, tutup fotosel sehingga tidak ada sinar jatuh di permukaannya. Ditandai relay tidak aktif. Amati dan ukur tegangan emitor FEB dari Q1. Nah, ini kan kita sudah mengukur tegangan yang ada di emitor base Q1. Nah, kita cari di sini. Nah ya, oh, jadi tegangan DC berarti ya. DC. Oh, kalau nggak salah ini. Nah, ini plusnya kita dapat dari basis. Ininya dari emitor. Enggak, emitor basis ya. Nah, di sini 0,49 sama ya. Saat tutup sel tidak ada sinar jatuh. Nah, ini ya. Dia, tapi kalau pada saat dia disinari, kita coba lihat. Pada saat relaynya ini aktif, artinya motor ini berputar ya. Ini tegangan di FEB ini berapa sih? Nah, kita cek ya. Kita cek. Nah, plus 0,75. Sama ya. Ini tinggal diganti ya bisa. Atau posisi lampu dari dekat dan jauh lakukan beberapa mati tegangan RW. Jelaskan permasalahan dari wasit tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kita lihat juga, kalau misalnya tadi dia posisi lampunya itu jauh dari sensor LDR, ini minus loh. Ya, ini tuh minus. Jadi nilainya minus, tapi kalau pada saat kita dekatkan si lampu ini dengan sensor, nilainya itu jadi plus. Nilainya itu jadi plus, ya. Nah, pertama kali dia berputar aja ya. Seperti itu ya. Terus, permasalahan dengan cara yang sama seperti langkah 4 dan 5, ya, 4 dan 5. 4 dan 5. Bentar ya, 4 dan 5. Amati arus IC dari Q2. Oke, kita amati yang IC. Kita amati yang IC dari Q2. Jangan ya. Oh, ammeter. Ammeter berarti. Siapa? Desktop. Nah, terus ini selanjutnya, kita tambahkan DC ammeter ya. Ini di delete, dihapus. Yang plus ini ke
mana ke relaynya, terus yang minusnya dihubungkan ke transistornya. Dan ini miliampere ya. Ini mintanya miliampere. Nah, ini kita miliampere. Karena di situ ini minta satuannya itu miliampere. Nah, kita buktikan ini benar nggak nilainya. Kita play. Nah, ya. Jadi pada saat aktif pertama kalinya, ya, yaitu nilainya plus 44,2. Ya. IC aktif artinya motornya harus bergerak. Ya. Kalau motor bergerak berarti relaynya aktif. Ya. Sekarang dilihat kalau misalnya IC-nya tidak aktif, artinya nilainya di sini 0. Nah, kita buktikan. Berarti kan di sini harus mati. Nah, ini 0 nih. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, walaupun sejauh apapun dari cahaya dari sensor, ya pokoknya kalau tidak pada jarak tertentu, ya tetap ini nilainya 0. Ya. 0, nah pada saat kita dekatkan lagi, nah nilainya, oh, maaf, 4,2 gitu ya. Oke. Pada saat relay tidak aktif, hubungkan lampu kecil. Nah, hubungkan lampu kecil dengan sumber tegangan, kemudian dekatkan pemutusan. Oke. Jadi untuk yang apa namanya, yang F ini kita atur RV-nya. Nah ini kita stop dulu kali ya. Kita lagi, kan relaynya tidak aktif nih. Oh ya, untuk saya mau kasih tahu kalau misalnya untuk supaya motor ini bergerak maka relaynya harus bersambung ya. Ini kan normally open ya, tidak ada sambungan, ini terputus di sini. Ini kalau normally close di sini berarti dia terhubung. Nah, relay ini aktif. Nah, ini dipicunya sama transistor yang di sini basisnya. Ada arus yang mengalir ke basis ya. Terus di sini juga dipicu di sini ya. Nah, basis yang ada di transistor ini juga dipicu di sensor LDR nih. Nah, kalau sensor LDR nih dengan dia kalau menerima menerima cahaya dengan jarak tertentu, dia mengirimkan arus ya. Arusnya itu mengalir ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya sensor LDR nih tadi kan, nah, dark resistance artinya pada saat dia kondisi gelap tidak ada cahaya, yaitu 1 mega ohm, besar sekali ya, besar sekali hambatannya, sehingga hambatan sebesar itu membuat arus yang mengalir ke basisnya transistor ini sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali. Nah, arus yang mengalir ke sini apalagi di sini sudah ada resistor, hambatannya makin besar ya. Hambatan di sini semakin besar, ini juga ya kan, semakin besar, sehingga ini nggak akan muter gitu loh. Ini sudah kalau gelap hambatannya besar, apalagi ini tadi ya. Tuh. Makanya pada saat kita tadi nyalakan ya, kita dekatkan. Nah, di sini kan mulai ya, di sini tuh berkurang. Hambatannya di sini berkurang. Ini ya memang 1 mega ohm ya, cuman makin berkurang gitu. Jadi arus yang masuk ke sini itu semakin memperbesar ya kesempatan arus itu bisa lewat gitu ya. Karena ini juga banyak hambatan sekali di sini ya, resistansinya yang dilewati itu arusnya ini cukup banyak ya, sehingga bisa mengaktifkan ini, mengaktifkan R1, I2, terus ke RL relay, terus ke untuk menggerakkan motornya ini ya. Nah, jadi kalau sudah berputar sendiri ini arus yang masuk sudah cukup untuk menggerakkan motornya ini ya. Memang lumayan masih besar sih, ini lumayan ya. Jadi kalau misalnya lampunya semakin dekat ya,
Berarti hambatannya itu paling kecil gitu harusnya. Gitu. Nah, terus selanjutnya yang F tadi, yang F ini, nah itu kita atur, ini kita kecilkan. Oh, gini ya? Oh ya Tuhan, ini kita play. Ini gimana caranya? Nah, di sini kita lihat, kita matikan satu, ya, udah mulai ya. Kita atur di sini, kita naik, kita turunkan, nah, ya, masih belum bergerak. Satu. Di sini mengindikasikan bahwa apa sih? Artinya apa? Kayak ini. Nah, ini masih belum gerak sama sekali loh ini. Ya. Jadi apa? Potensio pot Hg itu tadi, komponen pot Hg itu ini untuk potensionya gitu, untuk mengkalibrasi, ya, mengkalibrasi. Nah, kita naikkan lagi. Nah, kita coba ya. Apakah dia bisa mau menggerakkan ini? Kok bisa? Masih belum ya? Berarti naikkan lagi. Nah, coba ya. Ini semoga udah bisa. Atur coba. Ternyata masih belum ya. Waduh ini, soalnya ini mengkalibrasi. Jadi di kondisi cahaya seminim itu, gimana caranya kita atur potensio ini supaya walaupun misalnya ya kita tinggal di ruangan atau tempat yang lumayan gelap, remang-remang gitu ya. Nah ini tuh potensio di sini untuk mengatur, walaupun tetap apa remang-remang itu tadi kekurangan cahaya, gimana caranya tetap supaya bisa muter gitu loh. Relaynya tetap aktif, ya ininya juga tetap bisa muter gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Tujuannya tuh lebih seperti itu. Nah, ya udah kita naikin lagi. Semoga ini udah belum bisa ya. Waduh, ini gimana? Nggak masalah, mungkin beda-beda ya tiap orang, kalau pas praktek juga beda-beda. Jadi walaupun sama rangkaiannya, tapi nanti pas diuji coba pasti beda-beda. Hasilnya itu beda, ya, berbeda-beda. Ini ternyata masih belum nyambung, ya, walaupun kita atur di sini potensinya, dia masih tetap nggak mau gerak, tidak mau bergerak. Oh, nggak tahu. Masih belum ya? Nah ini ya wis gerak ini. Kalau ini memang udah gerak ini ya. Tuh kok 100 dia malah berhenti loh. Tapi kalau 0 dia malah ini. Nah, ya. Tapi kalau 100% di sini. Nah, lihat ya.
Dilihat ini hambatan yang di apa pada sensor LDR-nya dilihat ya, ternyata juga semakin kecil ya. Kalau kita atur potensinya 0% di sini. Enggak 50% coba ya. 50%. Oh, 10 dolar. Jadi kalau kita turunin 50 apa potensinya malah ini hambatannya semakin kecil ya. Jadi seperti itu tujuannya untuk mengetahui saja. Pada saat interaktif hubungkan lampu kecil dengan sumber tegangan kondensasi. Ya itu tadi ya, itu sebenarnya menjelaskan untuk yang tadi itu. Nah, untuk RPC saat ada sinar dan itu yang tadi ya, tabel 1 ini. Itu yang tabel ini, RPC ini tadi. Terus berapa relay dan berapa daya desipasi pada relay saat arus kolektor maksimum IC max. Nah, ini, sorry, ini jadi ini caranya kita mengukur tegangan pada relaynya ya. Kita cari tadi. Ini DC voltmeter lagi. Oh, ini tes stop ya. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Dan ini kita hubungkan ke sini. Nah, jadi pada saat relay aktif, tegangan yang di relaynya ini 10,6 volt ya. Seperti itu. Jadi daya itu diperoleh dari tegangan dikalikan arus ya. Jadi tegangan kali arus. Daya ya, rumus daya P sama dengan V dikali I ya. Tegangan dikali arus. Jadi diingat hukum Ohm ya, hukum Ohm. Daya itu seperti itu. Ini kalau dikurangi nol sama sekali nol ya. Ini nol juga. Bahkan ini minus. Hambatan di sini juga besar ya. Tapi kalau ini didekatkan dan bergerak ya, ini plus 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 10,6. Tegangannya juga besar. Ini tetap ya. Ini yang bertambah ini. Jadi seperti itu ya untuk presentasi saya kali ini untuk materi pengendali putaran motor dengan relay listrik. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan mungkin ada kesalahan. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak.